Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sudah diberikan sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun. Ingin saya sampaikan bahwa dalam kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa hal pengarahan, khususnya kepada mahasiswa dalam hal ini yang di bawah arahan bimbingan saya sesuai SK. Tapi jika ada pihak-pihak yang memang membutuhkan, silahkan digunakan. Ya, mungkin bisa bermanfaat walaupun hanya setetes. Oke, saya memberikan sedikit arahan karena sebetulnya ide ini keluar ketika saya harus mengulang-ulang dan mahasiswa harus berulang-ulang datang ke saya sehingga mengalami kesulitan. Paling tidak kalau sudah melihat video ini, Anda sudah bisa mengkoreksi diri sendiri. Oh, sudah benar belum ya yang saya gunakan? Sudah punya gambaran tentang apa yang harus akan dituliskan, sehingga datang ke saya sudah memiliki bahan yang sudah siap jadi. Nah, kesulitannya biasanya di bab 1-2, kalau sudah 3-4-5 itu biasanya sudah 3 menerjemahkan daripada bab 1-2. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini benar-benar bisa membawa manfaat untuk Anda, bisa berguna sehingga kita sama-sama dapat pahala ya. Sekian dari saya, selamat menyaksikan video yang ditayangkan. Kurang lebihnya demikian, dan mungkin saya akhiri juga ini pembukaan ini menjadi satu penutupan ya dari video ini. Jadi sampai berjumpa lagi dalam bimbingan saya dengan bekal yang cukup ya. Semoga sukses semua untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi ini yang pertama, dalam membuat satu karya ilmiah yang harus diperhatikan adalah sistematika penulisan skripsi. Itu hal penting karena sehebat apapun isi tulisan Anda itu harus mengikuti sistematika penulisan skripsinya. Jadi kalau Anda mengikuti dari UI, dari UGM, bagus nggak Bu? Bagus menurut standar institusi tersebut. Tapi kalau di institusi Pelita Bangsa ya ikutin saja institusi ini, aturannya seperti apa. Standarnya sih semua sebetulnya sama, cuma mungkin tata letak, pola pemikiran yang berbeda sehingga meletakkan perbagian itu akan berbeda-beda. Oke, dalam skripsi itu ada 3 bagian, awal, isi, dan akhir. Awal, inti, dan akhir sama. Oke, bagian awal dalam institusi kita itu ada bagian sampul. Sampul itu seperti ini. Nah, ini sampul ya. Kemudian ada bagian judul. Nah, bagian judul itu seperti ini. Nah, ini judul, ini bagian judul. Kemudian halaman persetujuan. Halaman persetujuan itu terdiri dari halaman pengesahan dosen pembimbing dan halaman persetujuan dosen penguji. Nah, kemudian ada pengesahan karya ilmiah, tugas akhir skripsi. Halaman persembahan dan mutu jika diperlukan, silahkan, boleh ya. Misalnya saya peruntukkan untuk kedua orang tua, untuk suami, untuk istri, silahkanlah, itu bebas ya. Kemudian halaman pernyataan keaslian yang menjamin bahwa karya ilmiah ini benar hasil karya Anda, bukan plagiat. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, lampiran, dan abstrak. Semua dalam bagian awal ini itu satu spasi ya, satu spasi. Kecuali kata pengantar 1,5 spasi. Oke. Kemudian nyampe ke bagian isi atau bagian inti. Bagian inti itu dalam bagian inti terdiri dari 5 bab. Yang sekarang ya, kalau yang dulu 6 bab dalam institusi kita. Dalam institusi kita saat ini ada 5 bab, yaitu pendahuluan. Ini bisa dilihat sebentar. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika. Bab kedua, landasan teori atau tinjauan pustaka, terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis dan model penelitian. Berarti di 2.3-nya terdiri 2 bagian. Ini yang berbeda dengan pedoman tahun sebelumnya. Jadi di sini hipotesis dan model penelitian. Kemudian metodologi itu terdiri dari 5 subbagian, yaitu jenis pertama 3.1 jenis dan desain penelitian. Berarti ada 2 bagian. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Kemudian populasi dan metode pengambilan sampel. 3.4 sumber, jenis sumber dan metode pengumpulan data. 3.5-nya adalah metode analisa data.
Di bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Berarti ada dua bagian, 4.1 hasil penelitian dan kedua 4.2-nya adalah pembahasan. Kemudian yang kelima penutup, kesimpulan dan saran. Oke. Ada bagian akhir. Bagian akhir itu adalah lampiran bagian belakang, terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup. Ya, perhatikan. Kemudian kapan kita akan mulai satu penelitian? Nah, ini hal yang prinsip. Kalau bimbingan saya biasanya bab 1 dan 2 itu bisa 10 kali tatap muka, lebih bahkan. Karena apa? Kuncinya itu terletak pada bab 1 dan bab 2. Kunci. Kalau 3, 4, 5 itu sudah lengkap menerjemahkan apa yang ada di bab 1 dan di bab 2. Nah, bagaimana memulai satu penelitian? Memulai satu penelitian itu dimulai dari satu fenomena. Bukan hanya dari satu permasalahan. Fenomena bisnis itu, kejadian bisnis itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti dari kejadian fenomena yang memang menarik gitu. Kalau negatif ya berarti karena ada permasalahan atau dia posisi dari bawah. Misalnya begini, Bu, saya ingin meneliti tentang pasar perantara, misalnya begitu ya. Pasar perantara itu apa sih? Pasar perantara itu kan pihak yang mempertemukan antara konsumen dan produsen. Contohnya apa? Ada Shopee, ada Tokopedia, kemudian ada Bukalapak, ya bermacam-macam. Nah, misalnya, Bu, saya kepingin pilihnya Tokopedia. Dasarnya apa? Oh, dasarnya karena saya sering menggunakan Tokopedia. Itu bukan dasar. Ya, ingat ini karya ilmiah. Dasarnya adalah karena ini, Bu, Tokopedia itu berdasarkan data yang saya baca itu menduduki peringkat konsumennya, pengikutnya paling banyak yang bertransaksi. Paling nomor 1. Ada nggak datanya? Ada, Bu. Nah, itu boleh. Yang terendah apa? Yang terendah itu misalnya Bukalapak, misalnya ya, saya tidak baca data Bukalapak, maka boleh nggak Bukalapak itu diteliti? Boleh, silakan. Jadi kalau yang satu dari sisi positif, yang satu dari sisi negatif. Maka kalau sudah berketemu, silakan mencari, kumpulkan sebanyak-banyaknya referensi, ya, referensi baik itu kajian teori ataupun artikel. Artikel itu apa? Hasil-hasil penelitian orang lain yang sudah terbit di jurnal, itu namanya artikel, yang menunjang dari apa yang kamu baca. Cari kumpulan referensinya sebanyak mungkin. Kemudian susun mappingnya, yaitu manajemen administrasi penelitian orang lain. Susun seperti ini. Ya, ini semakin lengkap Anda menyusun ini termasuk daftar pustanya, maka ini akan semakin banyak memperkaya referensi Anda. Oke. Kemudian bagaimana cara menulis latar belakang? Nah, kunci latar belakang di dalam bab 1, bab pendahuluan itu pertama latar belakang. Kuncinya adalah 1. Di setiap awal paragraf, di setiap paragraf harus ada sumber kajian teorinya. Ya, jadi jangan ngomong ngalor ngidul, ngomong kemana-mana tapi nggak punya sumber, nggak ada pendukung, itu salah. Ini karya ilmiah loh, bukan cerpen atau novel ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menggunakan kata sambung di awal kalimat dalam setiap paragraf. Misalnya setiap, untuk, dari, apakah, nah itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, jangan menggunakan kata adalah, misalnya keputusan pembelian adalah, itu nggak boleh ya. Atau menurut Surya itu adalah, nah itu di awal kalimat tidak boleh. Jadi terjemahkan, olah kalimat itu menjadi kalimat yang aktif, bukan kalimat pasif ya. Contohnya begini, sebentar, saya akan mencontohkan yang ada di Word ya. Oke, nah contoh begini. Ini salah satu contoh. Di penelitian ini dia mengatakan, dia meneliti Tokopedia. Nih coba perhatikan Tokopedia. Dia mengatakan teknologi ini, dia bercerita Tokopedia itu hebat. Yang memiliki Tokopedia itu anak muda loh, ada dari tahun 2019. Dikatakan hebat, dia menyanjung Tokopedia. Ini menunjukkan begini loh, bahwa Tokopedia itu layak loh untuk kita teliti. Karena apa dasarnya? Ini loh dasarnya, bahwa saya katakan di antara pasar
perantara yang lain Tokopedia itu menduduki yang paling bagus. Lihat, nah ini didukung. Yang dia sampaikan di paragraf pertama, dia dukung dengan adanya data ini. Data ini diperoleh dari mana ini loh? Kotadata.go.id 2018. Di sini menunjukkan bahwa Tokopedia menduduki peringkat yang paling bagus gitu. Misalnya ini contoh, salah satu contohnya begini ya. Dijelaskan di paragraf berikutnya menjelaskan tentang data ini. Jadi apa yang disampaikan, apa yang akan diteliti memiliki sumber data pendukung bahwa itu layak untuk diteliti. Paham? Dari data inilah akan muncul namanya variabel-variabel penelitian. Kenapa ya Tokopedia itu kok bisa lebih hebat daripada Lazada, Bukalapak dan lain-lain? Ini contoh loh ya, kebenaran tidak atau iyanya. Karena ini penelitian sudah setahun yang lalu. Belum tentu sekarang Tokopedia menduduki nomor 1 juga, saya nggak tahu. Ya, kita bicara data ini tahun yang lalu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa oh ternyata perbandingan celebrity endorse-nya itu yang digunakan siapa ya? Lazada pakai siapa? Bukalapak pakai siapa? Tokopedia pakai siapa? Nah, itu ketemu di sini. Oh, karena celebrity endorse. Saya tanya teman-teman, oh celebrity endorse pakai loh, Tokopedia pakai Reza loh. Cakep. Nah, memang pada tahun tersebut Reza naik daun. Ya, menduduki peringkat artis yang banyak digemari. Nah, ini menjadi salah satu munculnya celebrities endorse variabelnya. Kemudian dia bercerita, oh iya ya, di sini benar. Muncullah dari dasar ini muncul namanya pendapat-pendapat daripada pakar. Coba perhatikan. Ini kata data penjelasan di sini. Keputusan pembelian, ingat data ini menunjukkan tingginya tingkat keputusan pembelian masyarakat atau konsumen. Di sini jelaskan karena apa? Oh, teorinya mengatakan ini loh. Ini muncul. Nah, di sini loh dimunculkan karena apa? Oh, harga. Oh, kegiatan promosinya bagus. Dimunculkan. Oh, teorinya, teori keputusan pembelian itu muncul. Coba yang saya tulis merah ini menunjukkan ini teorinya Kotler. Yang mempengaruhi keputusan pembelian itu karena ini loh. Ini muncul kan? Lihat. Nah, ini muncul variabel-variabel penyebab orang memutuskan bertransaksi di Tokopedia. Celebrity endorse muncul, penelitian terdahulunya muncul mendukung di sini. Nah, ini yang dimaksud yang ada di latar belakang tadi. Tuh kan muncul pakar-pakarnya ya. Bagaimana cara menulisnya? Ingat, tidak boleh menggunakan kata menurut, tidak boleh menggunakan kata adalah. Perhatikan cara menulisnya. Dia ungkapkan pendapatnya, baru pendapat itu didukung oleh pendapat pakarnya. Perhatikan, inilah cara menulisnya yang benar. Ya, perhatikan. Ini cara menulis di dalam latar belakang sampai dengan mengerucut. Nah, ini yang dimaksud dengan cara menulis latar belakang. Oke, salah latar belakang. Nah, sekarang nyampe ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu harusnya ini penurunan terjemahkan. Masalahnya apa sih? Setelah masalahnya apa, baru muncul rumusan masalah, baru muncul namanya pertanyaan penelitian. Bagaimana Bu menerjemahkannya? Cara menerjemahkannya seperti ini. Ini, perhatikan. Ini rumusan masalahnya. Permasalahannya ada. Transaksi yang terjadi di Tokopedia, dalam ini Tokopedia dibandingkan dengan ini menerjemahkan dari mana? Dari paragraf nomor 1 dan 2. Disimpulkan. Ya, paragraf nomor 1 dan 2 menjadi permasalahan di rumusan masalah. Kemudian baru muncul namanya pertanyaan penelitian. Di sini. Nah, ini pertanyaan penelitian. Ya. Coba perhatikan kalimat ini. Nah, perhatikan. Bercerita dia kan. Nah, ini merupakan kesimpulan dari paragraf 1 dan 2. Kesimpulan daripada fenomena sampai dia menemukan namanya variabel penelitian. Itu permasalahan yang harus Anda tayangkan dalam rumusan masalah. Nah, perhatikan. Kemudian baru muncul namanya pertanyaan penelitian. Nah, inilah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian seperti apa? Buatlah dengan kalimat manajemen yang elegan, bukan kalimat statistik. Tidak salah, tapi kita jurusannya manajemen, bukan jurusan statistik. Contoh, ya, sebetulnya kalau kalimat statistiknya kan begini. Apakah celebrities endorse akan berpengaruh terhadap
keputusan pembelian begitu. Salah nggak Bu? Nggak salah, tapi tidak elegan. Coba kalau diolah dengan menggunakan kalimat elegan begini, apakah selebritis endorse yang dipilih digunakan oleh Tokopedia dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? Gitu. Apakah dapat? Nah, jadi kalimatnya indah, ya, manajemennya keluar, ilmu manajemen jadi bagus dan seterusnya. Kemudian bab berikutnya itu tujuan penelitian, harus tegas. Di sini harus tegas, lugas dan fokus. Nah, tidak satu-satu yang selama ini tujuan penelitian ini untuk mempengaruhi, untuk mengetahui 1, 2, 3 enggak begitu. Nah, harusnya Anda menulisnya begini, lebih fokus, mempertegas apa yang hendak dicapai dalam rumusan masalah. Nah, itu harus dipertegas, ya. Kemudian di sini ada manfaat 1.4. Nah, manfaat atau kegunaan penelitian itu fokus saja, ya. Fokus yaitu hanya secara teoritis dan secara praktis. Saya mumpung ingat, saya ingatkan dari setiap subbagian Anda harus sudah menjelaskan ini. Perhatikan ini. Harus diberi naratif. Harus diberi naratif dahulu, baru apa sih yang ingin dicapai. Manfaat teoritis itu manfaat secara garis umumnya adalah manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan sesuai yang apa yang akan kita teliti. Manfaat praktis adalah manfaat untuk bermanfaatan bagi praktisi, bisa dengan mahasiswa, dosen, atau khalayak umum. Ya siapa aja. Bu, apa nggak mungkin ditujukan kepada Tokopedia? Kalau Tokopedia baca, kalau enggak, kan nggak mungkin. Udah jangan lebay, ini karya ilmiah. Jangan lebay dan jangan menyimpan kebohongan, harus jujur apa adanya. Syukur-syukur kalau Tokopedia akan membacanya, ini akan bermanfaat gitu. Bermanfaat siapa? Buat beliau, buat perusahaan tersebut. Bahwa ini loh, jangan dipandang sebelah mata mahasiswa yang dari universitas kecil-kecil ini tidak bisa membawa manfaat buat mereka. Semakin banyak kita menggali koreksi dari masyarakat, maka akan semakin membantu buat Tokopedia. Kemudian ada sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan skripsi ini ikutin yang ada dalam buku pedoman, etika yang sudah ditetapkan oleh institusi. Nah, itu seperti apa cara menerjemahkannya? Bukan menerjemahkan copy paste dari daftar isi, tapi terjemahkan secara naratif seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sampai kepada bab 2. Agak cepat ya. Ini apa yang tadi saya tulis. Syarat rumusan masalah udah tadi saya sampaikan. Oke, ke bab 2, kajian pustaka, kajian teori atau landasan teori. Nah, dalam bab 2 ini ada 3 bagian: landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis ya, di sini hipotesis. Sorry, Ibu betulkan dulu. Aduh, sebentar. Hipotesis dan model penelitian. Model penelitian, karena ini berbeda ya dengan yang tahun sebelumnya. Oke, sebentar. Nah, seperti apa sih Bu cara menulisnya? Oke. Nah, ini landasan teori. Teori digunakan harus teori yang legal. Gunakan teori pakar yang memang diketahui sumber kajian teorinya, bukunya. Semua sumber teori yang digunakan harus dicantumkan di dalam catatan kaki, kutipan atau endnote yang juga harus ada di daftar pustaka. Oke, perhatikan ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Penelitian terdahulu yang relevan. Gunakan artikel nasional juga menggunakan artikel bebas, bisa di bawah 2010. Kalau saya bebas sih ya, karena kajian teori. Kalau saya, dosen yang lain mungkin harus yang terbaru, ya silakan, itu wewenang masing-masing. Kalau saya bebas karena sejarah itu terbentuk dari yang paling awal. Oke, kemudian hipotesis ya, hipotesis dan setiap hipotesis harus didukung oleh adanya teori yang melandasi artikel ya, setiap hipotesis. Oke, sekarang kita ke praktek, coba perhatikan. Kajian teori, tulis landasan teori, ini contohnya. Ya, dia membahas tentang keputusan pembelian sebagai barang bebasnya, maka ke belakangnya juga sama nih. Ya, ini cara menulisnya sama. Tuh. Lihat, ini rata kanan saya memilihnya. Boleh nggak ini menggunakan adanya menurut? Ini boleh, silakan. Semakin Anda berkaya semakin bagus. Ya,
Tapi ingat, apapun yang Anda tayangkan di sini, ini harus mendukung daripada hipotesis. Oke, ini terus saya jelaskan. Ini cara menyusunnya, ya, sama. Nah, ini sampai ke penelitian terdahulu yang relevan. 2.2. Kenapa ini saya garis merah? Perhatikan, Henry Untarsi, penelitian terdahulu yang relevan itu kan penelitian orang lain, bukan penelitian kita, ya, bukan penelitian kita. Maka di sini saya komentar nih, dalam penerjemahannya masih ada kesalahan. Karena apa? Penelitian orang lain ini harusnya diterjemahkan dengan apa adanya. Kalau ada kesimpulan 10, buat 10, kesimpulan 5, buat 5. Dengan catatan semuanya ini, lihat, ada ISSN-nya, ada volumenya. Nah, ini semuanya harus ada dalam catatan kaki di bawah sini. Harus ada kutipan. Di bab 1 juga demikian, di 2.1 juga demikian. Ini nggak ada, ini masih ada kesalahan kan? Karena ini penelitian yang terdahulu, yang kakak kelas kalian, ya. Ini harus ada. Tapi cara menulis ininya, uraiannya betul, cuma hasil kesimpulannya kurang valid. Oke. Ingat, apapun yang diterjemahkan di 2.1 atau 2.2 itu akan menjawab dari 2.3. Contohnya begini. Perhatikan hipotesis. Nah, ini hipotesis, ya. Ini contoh tata letak yang salah, ini harusnya ke pinggir, ya. Oke. Kemudian, nah ini contoh. Ini cara menulis hipotesis. Sebentar, coba perhatikan. Nah, hipotesa kedua saya contohkan mengatakan bahwa dinyatakan bahwa atribut produk yang ditawarkan Tokopedia dapat berpengaruh terhadap tingkat keputusan pembelian konsumen di Tokopedia. Hipotesa ini didukung oleh teorinya siapa? Kotler 2008-2017. Mengatakan apa? Ini loh yang dikatakan. Nah, teori ini kalau nggak percaya kita cek di landasan teori bab 1, bab 2.1 Kotler 2018 tentang atribut produk. Kita cek ya ke belakang. Nah, ini atribut produk. Coba perhatikan. Menurut Kotler nggak? Iya, sama. Ya, sama. Jadi ini harus saya perhatikan. Nah, kalau pengertian atribut produk menggunakan Kotler, maka saya sarankan, karena kelas Anda kelas S1, bukan kelas S2, ya, tetap mencari artikel penelitian orang lain, tapi tidak menjadi satu keharusan yang wow, cukup standar saja. Karena S1 itu standarnya tidak untuk mencari sesuatu yang baru, tapi hanya menguji satu teori. Ya, standarnya perawat ya sudah perawat aja, tidak usah jadi dokter. Dokternya itu orang pasca sarjana. Kalau perawat ngotot jadi dokter nanti jadinya malpraktek. Jadi sudah sesuai standar. Perhatikan tadi pengertian menggunakan Kotler, maka saya sarankan indikatornya pun harus menggunakan Kotler. Indikator atribut produknya, ya. Ini. Coba perhatikan. Di hipotesa, saya ulang kembali, di hipotesa akan diterjemahkan hal yang sama. Ini. Nah, coba celebrities, sebentar ya, hipotesa kedua yang saya contohkan. Nah, ini nih, terdapat 3 indikator penting sesuai siapa? Kotler. Nah, disebutkan walaupun tidak diberikan pengertiannya gitu. Ya, ini penting, hal penting. Ini linearitas. Jadi mulai awal sampai dengan ke belakang harus linier. Tidak teorinya bicaranya ke kanan, hipotesanya bicara ke kiri. Landasan teori itu bukan pelengkap derita, dibuat disusun untuk mencari jawaban, menjawab jawaban atas hipotesa. Jadi harus punya landasan yang kuat. Oke. Kemudian itu hipotesa. Kemudian di sini di bagian buku pedoman yang baru ada namanya 2.3.2 itu model penelitian. Hanya model sederhana saja sampaikan, tapi ingat jangan lupa di sini harus ada naratif. Naratif dahulu, penjelasan, baru model, tapi tidak selengkap pada desain, karena desainnya ternyata ada di bab berikutnya, di bab 3. Oke, sekarang kita bicara bab 3, cepat ya, biar lebih cepat, sebentar sayang. Nah, bab 3 itu ada 5 bagian, ini bagiannya, ya, ini bagiannya.
Saya akan langsung ke praktek, coba tapi saya jelaskan ini sedikit. Nih jenis, kemudian ini deskripsi operasional, cara menyajikannya seperti apa nanti saya contohkan, pengukuran variabel, populasi dan responden, jenis, metode analisa data ini 3.5 ya, sorry Ibu salah. Saya perhatikan, saya revisi. Oke, contoh. Oke, salah ini. Nanti ke Pak. Oke, kita lihat kepada prakteknya ya, hasilnya. Nih, coba perhatikan. Bab 3 itu metode penelitian. 3.1 jenis penelitian, desain penelitian. Jenis penelitiannya apa? Perhatikan. Ini adalah cara yang salah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan aspek. Ini salah. Yang benar harusnya seperti apa, Bu? Harusnya Anda jelaskan. Jenis penelitiannya apa sih? Ini coba saya cut ya. Saya cut. Nah, harusnya begini. Misalnya saya beri kalimat begini ya. Oke. Karya ilmiah ini ya meneliti tentang Tokopedia yang mampu menjaga ini memasuki 10 tahun dan masih menjadi peneliti di hati ini ya, dimana menarik dan berbelanja. Nah, ini di sini. Kejadian ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Nah, jelaskan apa sih yang menarik itu, jelaskan. Kemudian untuk diteliti, titik ya, kita buat titik. Peneliti mencoba mengukur sejauh mana. Nah, sehingga ini penelitian ini mengukur sejauh mana ini sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini berjenis kuantitatif, di mana baru jelaskan di mana di mana penelitian ini menggunakan metode. Nah, teorinya baru muncul di sini. Ya. Nah, Sugiono ini harusnya menjadi catatan kaki loh di sini. Di sini kutipan, dan ini akan ada di dalam daftar pustaka. Ini baru dimunculkan, boleh gini silahkan ya. Ini yang benar begini. Ini jenis penelitian, jenis dan desain. Oke, sekarang kita ke desain penelitian. Ini agak rancu. Oke, begini ya, 3.1 desain penelitian. Boleh nggak Bu ini diuraikan? Sebenarnya nggak perlu diuraikan, karena ini diuraikan di dalam 2.3.2 tentang model penelitian yang harus kamu uraikan. Desainnya seperti ini. Lihat, perhatikan di sini. Di sini adalah ada Kotler. Ini adalah ini kenapa bulat? Bulat ini menunjukkan adalah bahwa yang diteliti adalah variabelnya variabel laten yang harus diterjemahkan dalam instrumen atau indikator. Nah, indikator yang digunakan ini harus menggunakan kajian daripada teori pakar. Ya, coba perhatikan. Tadi kan atribut produk, teorinya pakai siapa? Kotler. Ini saya merah ya. Ini saya merah, perhatikan. Sama enggak dengan ada di landasan teori? Sama enggak yang digunakan di hipotesa? Dan ini diterjemahkan di dalam desain penelitian. Ini contohnya. Ya. Oke. Nah, di dalam desain penelitian harus ditulis ada keterangan meneliti H1. H1 itu tentang apa sih? Oh, tentang ini loh. Nah, ini ada yang salah. Yang salah adalah contoh ini saja ya. Nah, di sini harusnya tidak usah. Dalam buku ini nggak usah. Cukup Kotler Armstrong 2008 272 tahun berapa titik koma Christine titik koma ini. Jadi yang hitam-hitam ini harusnya sudah tidak Anda tulis, dan ini harus satu spasi ya. Oke, kita lanjutkan.
definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel itu ada 3 bagian kolom, ya. Variabel, kolom pertama variabel, kolom kedua tentang instrumen, kolom ketiga tentang pengertian. Nah, di variabel ini harus dicantumkan siapa pakarnya. Oke, coba kita buka contohnya di sini. Perhatikan ya, ini definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional, perhatikan. Nah, di sini di uraian variabel ini, ini salah huruf. Nah, di sini perhatikan, sebutkan pakarnya. Contoh, ini saya kasih tanda merah. Nah, ini di sini ya. Ini di variabel yang tadi. Ini benar nggak ya? Promosi atribut produk. Nah, di sini coba. Ini ada di mana? Ada di landasan teori 2.1. Diterjemahkan dalam hipotesa, diterjemahkan dalam desain penelitian. Ini adalah instrumennya, ini adalah pengertian. Pengertian di sini diambilkan dari kesimpulan yang ada di dalam 2.1 ya. Oke, kemudian sudah pengukuran variabel. Pengukuran variabel ini isi dengan penjelasan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Biasanya tentang skala Likert. Teorinya siapa? Seperti apa dilaksanakannya? Ini dijelaskan dalam pengukuran variabel. Kemudian kita nyampe ke populasi dan responden atau sampel. Ya, ini pengukuran variabel. Ya, populasi. Jelaskan pemahaman, bukan pengertian. Baik populasi ataupun responden, jelaskan pemahamannya apa, penjelasannya apa, bukan pengertiannya. Coba kita buka di sini. Nah, populasi dalam penelitian adalah konsumen yang pernah berbelanja dan setidaknya mengetahui tentang marketplace Tokopedia. Populasi dalam penelitian ini sangat besar dan tidak terbatas. Dijelaskan. Nah, teori ini siapa? Wulandari 2008. Menurut, nah maka di catatan kaki di sini dikutipnya harus ada Wulandari 2018. Keterbatasan waktu jumlah populasi. Nah, menurut saya dia meletakkan populasi ini, populasi di sini benar, tapi di sininya salah, menentukan respondennya salah. Kenapa saya katakan salah? Karena salah di sini, ini perhatikan. Ya, perhatikan. Catatannya adalah ya. Populasinya adalah, kalau saya mengatakan populasinya adalah siapa saja masyarakat yang pernah bertransaksi atau membeli produk di Tokopedia. Jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak terbatas. Maka siapa respondennya? Respondennya adalah siapa? Respondennya adalah bersifat isendental. Itu. Buku Sugiono mengatakan ada batasan responden minimal 30 sampai dengan berapa? 500 orang ya yang pernah bertransaksi di Tokopedia. Nah, teorinya siapa? Ada juga yang mengatakan bahwa ada Bu yang respondennya tak terhingga. Saya lupa teorinya siapa. Itu bisa dihitung menggunakan rumus, silahkan. Tapi kalau ini salah. Salahnya apa? Karena dia menghitung pakai rumus di mana respondennya tidak ini dari mana respondennya 96? Dari mana angka 100? Kan tidak diketahui jumlahnya. Maka ini salah, maka ini menjadi catatan penting ya, silakan dikoreksi. Populasi responden. Oke. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis dan metode. Nah,
jenis-jenis data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Jelaskan, bukan pengertian, jelaskan. Data sekundernya itu siapa, data primernya itu siapa, data pokoknya siapa, data sekundernya apa, siapa, jelaskan. Untuk mengumpulkan data itu menggunakan teknik apa? Misalnya, ketika ini salah ini ya, ini revisi. Kuesioner ini adalah data primer. Ini primer ya. Jadi kalau dijelaskan begini. Jenis data yang digunakan, misalnya jenis data yang digunakan adalah ada data primer dan data sekunder. Sekunder yaitu data penunjang. Maka di mana dalam mengumpulkan data primer menggunakan metode, misalnya metode pengumpulan data ini adalah, lupa Ibu, mohon maaf ya, yaitu data sebentar, ini salah ya, sebentar, contohnya begini ya. Nah, yaitu dengan menggunakan data kuesioner. Nah, dimana ini G selesai ya. Jenis data sekunder dikumpulkan dikumpulkan dengan menggunakan metode teknik sebagai berikut. Misalnya ini yang dipakai observasi, misalnya seperti ini contohnya ya, studi pustaka dan lain-lain. Kemudian metode analisa data, perhatikan metode analisa data yang digunakan. Boleh nggak Bu, saya menggunakan ini sebetulnya kurang bagus, ini harusnya ditarik ke sini sebentar. Nah begini, 351 metode analisa data, uji kelayakan data, yang satu uji analisa data. Boleh nggak Bu nggak menggunakan 351 tapi menggunakan A atau angka Romawi? Boleh, silahkan ya, bebas, kalau itu bebas. Nah ini yang pertama uji karakteristik responden, itu masuk ke uji kelayakan. Kalau sudah begini ini harusnya ke sini, salah. Nah begini, ini coba uji validitas, jadi boleh silahkan menggunakan seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Jadi uji kelayakan data itu ada uji validitas, ada uji. Ini kekurangannya apa? Dia tidak menunjukkan sumber digunakan menggunakan buku. Oh Priyatno, maka di catatan kakinya harus ada namanya Priyatno. Di kutipannya ini tidak ada ya. Ini Priyatno juga menggunakan, harusnya di sini ada Priyatno tentang uji itu. Kemudian ini uji analisa data. Ini perhatikan jarak ya, jadi satu ketukan. Uji analisa datanya menggunakan apa? Oh, analisa deskriptif dulu Bu. Boleh direvisi, silahkan ya. Kemudian di sini ada uji asumsi klasik. Kemudian dan seterusnya ya, ke bawah begini. Silahkan ya, saya ulang ya. Coba asumsi klasik, ada uji normalitas, integritas, uji determinisasi, kemudian uji analisa regresi. Ini langsung aja menggunakan A plus BX 1 ya. Oke. Kemudian yang terakhir uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan apa? Nah ini uji hipotesisnya. Pengujian menggunakan iya lebih bagus ya.
Pakai koefisien determinasi enggak, karena berbeda. Koefisien determinasi itu penerjemahan, ini berarti hapus, delete ya. Oke, ini sampai kepada bab 3. Kita bicara ke bab 4. Oke, ke bab 4 cepat ya. 4. Oke, ini bab 3 sudah. Nah, ke bab 4 itu ada 2 bagian, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu yang pertama ya ini subnya ya. Coba saya berikan contoh, ada di sini. Nah, nih bab 4. Nah, di sini siapa? Gambaran umum tentang PT Tokopedia. Hasil penelitian tentang ini salah karena di sini namanya adalah hasil penelitian sesuai buku pedoman ya. Penelitian dan pembahasan. Maka di sini berdirinya adalah di sininya bukan begini. Sorry. Sebentar, Ibu revisi ini karena ini memang punya dari kakak kelas kalian yang terdahulu, buku pedomannya berbeda. Hasil penelitian tentang gambaran umum PT Tokopedia. Kenapa? Karena yang diteliti Tokopedia. Cuma sekilas saja, tidak perlu visi misi, struktur organisasi karena ini adalah marketing. Kemudian bagian kedua, ini sebetulnya kalau saya tidak penting ini. Ini tidak penting, tapi kalau kamu ngotot mau dicantumkan ya terserah. Ini tidak penting karena yang diteliti menjadi objek adalah konsumen Tokopedia, bukan perusahaan Tokopedia. Jadi ini tidak penting ya. Jadi tapi silakan saja kalau saya tidak mengarahkan, kalau saya tidak mewajibkan ya. Kemudian yang lebih penting itu mana? Ini loh, jenis tipologi Tokopedia ini juga tidak penting kalau saya. Ini tidak penting. Tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan ya, silahkan tapi. Kemudian yang penting sekali itu adalah ini loh. Ini sangat penting. Karena apa yang kita teliti adalah konsumen. Jadi kita harus tahu konsumennya siapa. Ini sangat penting. Sangat penting dan harus ada ya, dan harus ada. Nah, ini harus ada. Tidak bisa tidak. Ini wajib. Dari mana Bu ini ya? Kamu carilah informasi di internet, apa aja boleh. Ya. Nah, ini data. Nah, ini dari mana? Oh, dari sini loh. Maka ini akan menjadi catatan kaki bahwa informasi yang diterjemahkan di sini ini kan hasil penelitian. Bersumber dari mana? Harus dikutip, ada di sini. Ini harus ada dikutip. Ini harus dikutip, ya. Jelaskan berdasarkan usia, jelaskan lebih detail, sedetail-detailnya. Oke. Nah, maka disinilah letak perbedaannya. Letak perbedaan dari panduan buku yang pertama. Sebentar, ini saya checklist saja. Sebentar, saya delete aja. Oke. Nah, ini harusnya menjadi 4.2 yaitu pembahasan. Ya, ini adalah pembahasan. Oke. Pembahasan di dalam sub bagian ini, jangan kembar Indonesia Kompak bahasanya ya, diterjemahkan dari hasil. Nah, dari ya Allah sebentar. Dari hasil penelitian, pengolahan, tuh ini kok nggak bisa. Ya, gini saja. Pengolahan data tersebut di atas, ya, titik sudah.
di sini. Nah, ini apa uji karakteristik responden? Oh, berdasarkan apa? Usia misalnya. Ini. Ya, terus dan seterusnya ini karakteristik. Karena apa? Deskriptif. Kalau kamu nggak ada deskriptif nggak apa-apa. Kalau kamu di tempat kamu memang tidak ada uji analisa deskriptif, maka jumlah responden ini kamu masukkan ke dalam di sini gambaran umum tentang konsumen. Jadi ini poin ini uji kelayakan data yang ini berarti ini bisa kamu masukkan ke poin uji gambaran umum responden di atas 4.2. Jadi di sini langsung uji kelayakan datanya membahas tentang bukan tentang ini ya, tapi tentang ini. Lihat, perhatikan langsung ini. Nah, ini kan membaca respondennya siapa. Ini kalau menurut saya harusnya langsung ke sini. Ini tidak masuk ke sini kalau saya. Sebentar. Tapi ini karena mengikuti metodologi ya, deskriptif, maka masuk ke sini. Tapi kalau tidak ada deskriptif langsung masuk ke di atas. Harusnya langsung masuk ke sini. Nah, uji atas validitas data. Nah, ini uji kevalidan. Nah, ini uji kelayakan. Langkah pertama uji kelayakan data. Diterjemahkan terus ke bawah. Oke. Nah, baru di sini pembahasan 4.2 adalah belum pembahasan nih ya. Uji analisa data. Belum pembahasan ini, saya lupa. Sorry. Masih uji analisis data ya, bukan pembahasan. Sorry, saya lupa. Berarti di sini bukan, perhatikan, saya ulang. Nah, ini bukan hasil atas analisa, ini hilang, pembahasannya hilang. Nah, ini ya, karena ini masih belum pembahasan ya sebetulnya malahan. Sorry, saya ulang. Gambaran umum, ini loh, karena letak kesalahannya di sini loh. Sorry, sebentar. Oke, sorry, tadi ada yang terlewat, ada yang salah, sehingga saya ulang kembali. Ya, di bab 4 ya, bab 4 ini perhatikan ada 2 bagian, hasil penelitian dan hasil pembahasan. Oke, di sini sudah. Di sini 4.1-nya kan hasil penelitian ya, terjemahkan gambaran umumnya. Oke, diterjemahkan, ini sudah benar. Oke, kemudian ini ada visi misi, boleh ada boleh tidak. Nah, ini perhatikan jenis dan metodologi, boleh ada boleh tidak. Kemudian di sini perhatikan gambaran umum tentang konsumen. Nah, gambaran konsumen ini jelaskan dari mana? Dari internet boleh, atau dari diskusi responden. Ya, dari segi responden itu boleh semua kamu jelaskan di sini. Yang penting ada catatan kaki. Nah, ini loh yang saya maksud tadi. Ini sebetulnya hasil analisa atau uji karakteristik responden ini sebetulnya bisa kamu terjemahkan di sini. Bisa diterjemahkan di bagian ini, atau di sini juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau saya lebih elegan, lebih bagus kalau di sini. Karena itu kan gambaran umum tentang siapa respondennya, ya. Nah, kalau dimasuk di sini, maka dia masuk ke hasil analisa data. Di sini adalah hasil atas uji kelayakan data. Karena kenapa uji kelayakan data ini sebetulnya kan hanya validitas dan reliabilitas. Maka kalau menurut saya ini masuk ke atas, langsung di sininya poinnya validitas dan reliabilitas. Jadi langsung di sini saja. Nah, langsung di sini, ini saja. Ya, uji validitas. Nah, terjemahkan satu-satu. Dan uji reliabilitas di sini. Nah, uji ketiga kan. Oke, saya tarik. Tadi ada yang salah. Nah, gini ya. Ini reliabilitas, terjemahkan. Tetap ada pembahasan, Bu, tetap ada walaupun tidak banyak, tidak detail ya. Tetap harus ada. Nah, ini baru yang ke ini bukan ini adalah namanya berarti 4.1.3. Ini uji analisa data. Tadi kan uji kelayakan, ya. Ini uji analisa data. Ini kan deskriptif. Silakan terjemahkan deskriptifnya seperti apa. Nah, ini contoh deskriptif, uji analisa deskriptif. Nah, terjemahkan seperti ini. Nah, ini ya deskriptif,
atribut produk, 423 kategori fundamental produk itu apa, tinggi, rendah. Ini sesuai jawaban ya, frekuensi ada berapa orang yang menjawab sekian, ada berapa, ini diterjemahkan saja dari kuesioner. Ada atau tidak uji analisa deskripsi ini boleh ada, boleh tidak, terserah, itu nggak mewajibkan karena tidak terlalu signifikan ya. Deskriptif itu kalau saya cenderung muncul nanti setelah analisa statistik. Dari mana jawaban naratif ya. Jadi kalau saya deskriptif ini tidak perlu. Oke. Nah ini kan hanya menjelaskan berapa orang yang menjawab itu. Buat saya nggak terlalu signifikan dan tidak membuat satu keputusan penting gitu. Jadi kalau menurut saya analisa deskriptif dihilangkan saja. Jadi metode analisa datanya kalau saya tekankan buat analisa metode analisa datanya diuji secara statistik, yaitu pertama uji kelayakan data, kemudian pengujian secara statistik, baru pengujian secara deskriptif atau kualitatif ya. Metodenya sama. Ini sebentar. Nah ini sudah masuk ke pembahasan uji analisa data, terus sama ke bawah. Oke, uji analisa regresi ini kan berurutan ya, berurutan. Sebentar. Nah, ini ada yang salahnya karena begini. Coba ini rumusan ini kesalahannya ada di sini. Koefisien sebentar berganda. Oh ya, coba kita lihat rumusan masalahnya ya. Coba saya lupa ingat karena ini lupa ingat. Coba rumusan masalahnya parsial atau simultan. Coba saya lupa. Coba ini perumusan masalah. Oke. Nih, dia si parsial. Ini X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Ini kenapa dia membahasnya secara simultan? Ini jelas salah. Ini kemarin salah, ini saya salahkan. Nah ini ya, dari sini benar, dari pembahasan analisa data salah. Harusnya yang dilakukan adalah seperti ini. Coba ya. Oke, cara membahasnya seperti ini. Ini hasil analisa data. Oke, hasil analisa data ini uji kelayakan data. Ini sudah benar. Uji ini boleh tidak, boleh iya ya. Saya tandain. Ini boleh ada, boleh tidak, boleh tidak ada, atau masuk ke ranah hasil penelitian tentang konsumen. Ini ya, jadi perhatikan, ini bisa masuk. Kemudian oke, sebentar. Uji analisa data. Hasil analisa data. Ini masih tentang pengujian validitas reliabilitas ya. Nah, oke, kamu nanti bingung, coba saya terjemahkan ke sini saja. Ke WP ya, ke PowerPoint. Perhatikan ini. Ini 4 ya, salah. Nah, ini tadi kan yang saya maksud saya contohkan di sini. Ada ya 4 ya. Oke, nah 4.2. Nah, menjawab tentang ini, pengolahan data ini harusnya begini, harusnya coba ya, perhatikan nomor berapa ya tadi, hasil olah data, hasil pengolahan 4.2. Caranya begini, lebih detailnya biar mudah kamu paham. Tadi contohnya kurang signifikan ya, sebentar. Iya, begini. Nah, caranya gini. Misalnya tadi kan ada X1 nya, maka di sini adalah jawabannya gini. 4.1.2.1 adalah hasil uji analisa tentang pengaruh X1 terhadap Y. Nah,
Di sini itu tuliskan dari rumusan masalah nomor 1. Sama ini ya. Apa saja Bu isinya? Ya tadi ya, jelaskan atau uraikan penjelasan tabel-tabel yang sudah diolah ya, yang sudah diolah. Jadi per tabel. Kalau parsialnya jelaskan parsial, jangan kamu tulis simultan. Tadi tidak saya teruskan karena analisa data yang saya contohkan tadi salah. Pertanyaannya parsial, jawabannya simultan. Harusnya ini kan simultan parsial juga. Berarti kalau yang kedua apa Bu? Harusnya kan begini, 1.1.2.2 apa? Harusnya ini pertanyaan nomor 2. Begini. Urutkan saja. X2. Berarti rumusan masalah nomor berapa ya? Nomor 2. Ya, diurutkan bertahap. Misalnya tadi tentang apa? Dan seterusnya. Ya. Pembahasannya seperti apa Bu? Sama pembahasannya. Coba saya contohkan. Kalau mau pembahasannya hanya beda kalimat judul. Jadi kalau salah. Sebentar. Paste. Oke, kalau sekarang pembahasan berarti 4.2. Di sini tentang apa? Tentang pembahasan. Maka di sini apa? Pembahasan di sini berarti kutipnya 42.1 ya. Pembahasan tentang hasil analisa data ini. Nah, ini sama. Ini sama. Ini sama. Ya. Nah, begini sama. Urutannya apa saja ya? Urutkan sesuai yang ada di metodologi. Bahasa tentang apa? Nah, seterusnya. Baru nanti setelah itu sampai kepada kesimpulan. Oke, ini contoh. Ini contoh tadi sekilas tentang sudah. Nah, maka tentang penutup, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu kamu ambil, ini 5 ya, bukan 6 ya, sorry, ini 5. Diambil dari mana? Ya diambil daripada apa yang sudah dibahas. Misalnya contoh di sini. Walaupun ini salah tapi bisa saya temukan. Coba. Sudah mau selesai. Nah, ini pustaka ya, bukan. Coba perhatikan. Ini cara membuat satu kesimpulan ya. Pemilihan Hamis David dan Raisa sebagai selebritis endorse ternyata hanya mempengaruhi keputusan konsumen sebesar 69%, atau dikatakan cukup kuat, tidak kuat sekali, hanya cukup kuat. Hal tersebut didukung oleh hasil uji T variabel selebritis endorse sebesar ini. Berarti apa? T hitung lebih tinggi daripada T tabir. Yang termasuk dalam cukup ini dikarenakan masih ada sekitar 15% yang menjawab kuesioner sekedar kualitatif, tidak begitu menjadikan selebritis atau dalam hal ini atau bahwa pertimbangan untuk mereka memutuskan membeli Tokopedia, melainkan terdapat faktor lain yaitu selebritisnya di Tokopedia. Karena apa? Ini harusnya ada penjelasan. Di sini harusnya ada penjelasan. Penjelasannya apa? Kok perannya cukup rendah? Nah, ini bisa dicari dari jawaban kualitatif pertanyaan yang ada di kuesioner. Ini harusnya bisa dicari. Karena apa? Nah, ini harus dicari ya. Ini caranya. Maka kesimpulannya aja, keputusannya apa, sarannya? Disarankan adalah ketika memperoleh selebritis harus yang selektif gitu.
Kenapa pengaruhnya cukup? Hanya cukup, tidak hebat, padahal kan mahal. Maka kalau bisa memilih sertifikat itu dari yang selektif. Ini sarannya, jadi nyambung, ya, nyambung. Oke. Kemudian ini daftar pusaka, ya, daftar pusaka. Nah, ini lampiran. Cara membuat lampiran batasi, ya, harus ada seperti ini. Ini lampiran. Jadi sebelum lampiran kamu harus membuat seperti ini dulu, ya. Perhatikan lampiran skripsi, pengaruh dikasih judul, kemudian ini, ya, ini lampirannya mapping, kalau ada dibuat mapping, kemudian dibuat daftar pertanyaan kuesioner. Coba perhatikan pertanyaan kuesioner. Nah, ini lampiran kuesioner. Ini salah, nggak ada suratnya, harusnya kan ada surat pengantar, ya, harusnya surat pengantar, petunjuk pengisian, kemudian identitas, surat pengantar, identitas responden, petunjuk pengisian, baru tentang kuesionernya. Ini yang saya tadi maksud pertanyaan kualitatif. Misalnya begini, ya. Kemudian setelah itu jawaban ini. Nah, menurut saya karena Anda sudah menggunakan Google Drive, maka di lampiran yang di sini, lampiran data tabulasi kuesioner itu adalah lampirkan Google Drive-nya, ya, hasil Google Drive dan jawabannya. Nah, ini akan ditinjau ulang, ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian setelah ini biasanya hasil daripada olah data. Mengolahnya pakai apa? Apakah harus regresi? Ya tidak juga. Itu kan teknik, ya, teknik analisa data. Mau menggunakan SPSS, SEM, PLS dan lain-lain, itu tergantung, karena itu SPSS, SEM, PLS dan lain-lain itu hanya berupa software, alat yang digunakan untuk mengolah data. Tapi cara menghitungannya menggunakan apa? Itu yang penting, ya. Oke, perhatikan ini. Saya minta ini tadi sampul, ya, lain-lain tadi sudah. Nah, setiap ini diberikan pembatas. Seperti begini, per bab ini ada batas biru. Nah, jadi diberi batas biru, ya, jadi berikan batas biru seperti ini. Oke, itu aja, jadi seperti lebih elegan, ya. Itu saja mungkin dari Ibu, semoga bermanfaat karena waktunya sudah terbatas sehingga Ibu cepat mengaksesinya. Oke, itu saja dari Ibu. Jangan lupa terus dikoreksi, ya. Jadwalnya sudah mepet, silakan cepat diselesaikan. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf jika ada salah kata, sikap, perilaku dalam penyampaian, masih banyak kekurangan, dan juga jika ada salah kata perilaku ketika kamu bimbingan dengan Ibu mohon maaf. Sebesar-besarnya mohon dimaafkan dengan ikhlas. Semoga ada ketulusan untuk saling memaafkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.